ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus kepada yang terhormat Ketua dan pengurus DKM Masjid An-Nahdhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat jamaah zuhur di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan semua kita yang hadir di siang hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kuliah zuhur pada siang hari ini, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, ilahuna wa ilahukum. Allah Tuhan kita semua yang telah memberikan kenikmatan tiada tara, kenikmatan yang kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak ada kalkulator buatan manusia yang mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Cara kita menghebatkan syukur, Bapak, adalah dengan kita menghebatkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satu fungsi kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah supaya kita mendapatkan predikat sebagai manusia yang bertakwa. Siang hari ini akan kita bahas esensi dan substansi kita menjadi juara-juara Ramadan di tahun ini, insya Allah. Karena itu, mulai kita dengan menghebatkan terlebih dahulu salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau, Nabi kita semua yang dulu beliau seorang diri mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasul seorang diri mengumandangkan kalimat tauhid ini penuh dengan cobaan, penuh dengan penolakan, intimidasi, teror, bahkan hendak dibunuh oleh kaumnya sendiri. Tapi Rasul tidak pernah surut satu langkah pun untuk mengumandangkan kalimat tauhid ini. Dan sejarah kemudian mencatat kalimat tauhid ini kemudian melewati samudra, melewati benua-benua, melampaui banyak wilayah sampai tiba di bumi Nusantara, kemudian ada di dada dan hati kita semua. Mudah-mudahan kalimat tauhid ini senantiasa kita rawat dan kita jaga sampai suatu hari nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tauhid dan sholawat ini, ya Bapak sekalian, yang mengantarkan kita menuju jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ini masih semangat ini. Siang-siang ini ya. Alhamdulillah sudah melewati separuh lebih dari perjalanan ibadah puasa Ramadan kita. Betul Pak ya? Ini adalah hari yang ke-17. Semalam kita merayakan dan memperingati Nuzulul Quran. Benar ya Pak? Tanggal 17 ya ini ya? 17 Ramadan, betul ya? Artinya sebentar lagi kita akan tiba pada garis finish perjalanan Ramadan, kemudian berjumpa dengan kemenangan. Ibarat sebuah pertandingan, para hadirin, puasa Ramadan itu ya awalnya banyak orang yang ikut. Kalau kita ada perlombaan begitu semuanya pada ikut. Di pertengahan jalan banyak yang prodo, banyak yang dakwah, banyak yang melambaikan tangannya ke kamera mundur kemudian tidak melaksanakan ibadah. Kalau di awal Ramadan semua tempat ibadah penuh, masjid penuh sampai luber keluar, mushola penuh. Tapi kalau sudah pertengahan jalan ini, alhamdulillah masjid mengalami
Musola pada maju safnya, ya. Bukan banyak lagi jemaahnya, sudah mulai terjadi filterisasi, tersaring dengan sendirinya. Siapa yang masih kuat untuk melanjutkan perjalanan perjuangan ibadah Ramadan, siapa yang kemudian harus mengalah dan kemudian kalah dengan dirinya sendiri. Bapak hadirin yang hari ini masih kukuh dalam keimanan yang kuat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah, masih hatinya ini tidak tergoda dengan apapun yang mengganggu esensi beribadah puasa kita. Yang kita masih menguatkan hati, pikiran, jiwa dan raga kita untuk tetap istiqomah setiap ada panggilan adzan kita melaksanakan ibadah sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujung dari puasa Ramadan, diwajibkan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Al-Quran memberikan banyak guidance, banyak petunjuk, banyak cara-cara dan juga hal-hal yang bisa mengidentifikasi kita sebagai pribadi yang bertakwa. Yuk hari ini kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah siapa sih orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini pada hafal ini Pak? Yang biasa kita baca ketika tahlilan ba'da sholat maghrib menjelang malam Jumat, ketika banyak acara tradisi kita, tradisi tahlilan ini udah paling hafal semua. Tapi apakah kita kemudian paham bahwa orang yang bertakwa itu kata Allah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mempercayai dan meyakini tentang sesuatu kegaiban. Allah itu maha gaib, kita yakin sesuatu yang tidak diindra tapi Allah memberikan petunjuknya, itu harus diyakini. Kita kemudian taslim meyakini itu. Wa yuqimuna sholata, dan menegakkan sholat sebagai bentuk peribadahan yang paling utama dalam keberagamaan kita. Kita ta'abbud menyembah kepada Allah, Allah kemudian memberikan caranya. Salah satunya adalah kita meletakkan dahi kita di tempat yang paling bawah. Kita kemudian membaca tasbih, tapi ujungnya kita adalah memuliakan Allah yang maha tinggi. Itu dalam ibadah sholat kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka kemudian menginfakkan kembali. Kemudian kita diberikan satu bulan yang mulia, 30 hari penuh, kadang 29, untuk apa? Terjadi perlombaan untuk melakukan kebaikan, di mana kebaikan kemudian dilipat gandakan nilai dan pahalanya, sehingga siapa yang mau mengikuti kejuaraan itu ujungnya akan menjadi sang juara dalam nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan trofi ketakwaan, menjadi la'allakum tattaqun. Lalu kalau kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, kalau kita bisa istiqomah dalam ketakwaan kita, dalam makna kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan dalam waktu yang sama kita komitmen untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Makna secara gampangnya Pak, yang dinamakan takwa itu adalah komitmen diri, bahwa kita selalu melaksanakan perintah Allah, dan dalam waktu yang sama komitmen diri kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Jika hal ini sudah kita lakukan, kata Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menghidangkan kedahsyatan dari diri orang yang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha, barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, dia komitmen menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, sepanjang waktunya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang liar. Karena esensi ketakwaan ini, apapun masalah yang dihadapinya, janji Allah yaj'al lahu makhraja. Makhraj itu berasal dari kata kharaja. Kharaja yakhruju artinya keluar. Makanya kalau anak-anak kita bapak sekalian lalu lagi belajar Al-Quran, ada namanya makhrajul huruf. Apa tak makhrajul huruf? Tempat keluarnya huruf A, ba, ta, diajarin anak-anak kita. Jadi makhraj itu dari kata kharaja yakhruju artinya keluar, makhraj artinya adalah jalan keluar. Dalam bahasa kita adalah solusi atas setiap persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita yang hidup di alam dunia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Betul? Bapak ada yang punya, yang tidak punya masalah ini hari. Yang kerja bingung, karir nggak naik-naik. Betul Pak? 2 tahun pandemi tidak ada peningkatan dalam penghasilan. Betul? Yang awalnya punya penghasilan bagus tiba-tiba hancur ekonominya. Yang awalnya bekerja tiba-tiba di PHK. Yang tidak punya pekerjaan baik-baik saja. Betul Pak ya? Kerja juga enak, posisi di kantor juga lumayan, tapi tidak tahu di keluarganya dia punya masalah. Masalah sama anaknya, masalah sama keluarganya, masalah sama orang tuanya. Tidak ada masalah di rumah tangga dan di rumah dia punya masalah dengan tetangga. Tidak ada masalah dengan tetangga, dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Selama kita hidup di dunia ini, pasti kita punya masalah. Memang itu ya. Kedirian kita sebagai manusia itu adalah kita diberikan masalah. Tapi pada waktu yang sama jika kita diberikan potensi oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita berusaha menyelesaikan masalah kita, apapun bentuk masalahnya, masalah anak, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keuangan, pada satu titik kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah kita. Sudah kita ikhtiarkan dan ketemu jawabannya. Sudah kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, tapi kok sepertinya kita semakin susah, semakin berada pada kondisi gelap gulita dalam kehidupan kita. Berapa kali dalam etapa hidup kita, kita seperti dibenturkan ke dalam dinding dan kita tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Betul Pak? Ada yang pernah mengalami begitu? Dan jika kalau pikiran kita, rasionalitas kita, ya Pak, akal kita sudah tidak mampu untuk mencari solusi-solusi atau persoalan kita, maka hanya ada satu cara untuk menyelesaikan itu, yaitu mengembalikan kepada diri kita untuk tetap istiqomah dalam ketakwaan kita, lalu mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kasih jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan jika kita mau komitmen dalam ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah, dari jumlah,
dari bentuk yang kadang-kadang kita tidak pernah memperkirakannya, tidak pernah mengkalkulasikannya. Betapa sering dalam kehidupan kita ini ada satu titik seperti kita begitu dalam persoalan kita, lalu kemudian kita, ya Rob, siapa lagi yang bisa membantu saya ini? Lalu tiba-tiba Allah mendatangkan solusi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang belum pernah kita kalkulasi sebelumnya. Semua rencana, semua proposal kehidupan sudah kita usahakan, tapi semuanya gagal. Tapi ada satu titik terang yang kemudian Allah tunjukkan kepada kita, yang itu tidak pernah kita pikirkan. Justru itu menjadi solusi atas kehidupan kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Setelah kita bertakwa, maka selanjutnya itu Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah kita bertawakul. Bahasa kita tawakal. Wa man yatawakkal, dan barang siapa yang berpasrah. Tawakul atau tawakal ini artinya kita berpasrah bahwa segala sesuatu yang boleh jadi menurut logika dan pikiran kita tidak mungkin, tapi kalau Allah sudah mengatakan itu mungkin, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kemungkinan yang diciptakan oleh Allah. Ini Pak esensi keyakinan kita sebagai pribadi Muslim. Islam, Muslim, taslim. Kalau kita sudah berislam, kemudian predikat kita menjadi Muslim, maka selanjutnya kita bertaslim. Taslim itu apa? Pasrah total kepada Allah. Apapun yang menjadi urusan kita, selama kita kembalikan kepada Allah dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka tidak ada masalah yang tidak selesai oleh Allah. Dalam bahasa orang Jawa, everything is possible if you believe in Allah. Segala sesuatu itu mungkin dan bisa terjadi selama kita yakin kepada Allah. Boleh jadi kemarin kita punya rencana tidak terwujud, boleh jadi kita punya hajat dan keinginan tidak dikabulkan oleh Allah karena masih ada nota ragu di dalam diri dan hati kita. Kita tidak sepenuhnya taslim, tidak sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini yang seringkali kan kita ucapkan dalam ibadah kita. Yuk Pak, kita refleksikan diri kita. Apa yang kita baca dalam ibadah sholat kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kan kita baca itu, dan ibadahku, juga hidup dan kematianku itu untuk Allah. Kita sudah ikrar bahwa sholat, ibadah, hidup dan kematian kita itu kita persembahkan seutuhnya kepada Allah. Tapi kalau sudah digempur satu masalah, kita kemudian tumbang seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Padahal esensi cara Allah menyelesaikan urusan kita adalah innama amruhu idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan sama Allah itu, jika Allah sudah menghendaki satu perkara, Allah cukup mengatakan kun, terjadilah, maka semesta alam raya ini sistemnya bergerak untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Fayakun, maka terjadi. Yuk Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kuliah Dhuhr ini menjadi iktibar buat kita ya, menjadi refleksi diri kita. Apapun hari ini masalah kita, apapun persoalan kehidupan kita, ya kalau hari ini kita seperti mentok, besok bingung THR keluar apa kagak, betul Pak? Nanti Lebaran bisa pulang kampung apa tidak? Maka cara yang paling hebat yang bisa dilakukan oleh pribadi yang beriman
pribadi yang muslim, pribadi yang sudah taslim adalah menyelesaikan urusannya kepada Allah dalam semangat ketakwaan yang kuat. Kalau sudah begini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan makna. Maka kita nanti di ujung Ramadan mendapatkan piala ketakwaan. Kita hadir sebagai pribadi yang sudah disucikan di Idul Fitri, maka kita kemudian menjadi orang-orang yang siap untuk menjalani kehidupan berikutnya, menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka hari-hari berikutnya akan lebih mudah kita hadapi dan kita jalankan, insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sidang sholat zuhur berjamaah demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ada tanya jawab? Oke, monggo silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang sudah sampaikan atau terkait dengan Ramadan? Silakan. Silakan Bapak hadirin yang mau bertanya tentang esensi ketakwaan yang disampaikan tadi, sebelum kita cukupkan dan kita pungkasi. Wah ini kayaknya jelas apa? Sudah paham semua. Oh ini Pak Yusuf, silakan Pak. Mau maju sini boleh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf Pak dari Kelurahan Pasir Kurang Kenari. Jadi kantornya di belakang. Oh kenari ya Pak. Iya.